Halo, nama saya Dava Kram Noval dari kelas S1A DKP. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak Edo terkait soal pengantar ilmu komunikasi. Nah, langsung saja untuk jawaban nomor 1, saya memilih komunikator sebagai materi pilihan saya karena menurut Ruben dan Stewart, agar pesan dapat diterima oleh halayak terdapat beberapa syarat untuk menjadi komunikator yang baik, yaitu ada proximity, effectiveness, dan similarity. Nah, proximity sendiri berarti semakin tinggi kedekatan dengan halayak dan komunikator, maka diharapkan halayak dapat lebih mudah menerima isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, untuk yang kedua, attractiveness, memiliki arti mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial serta fisik, membuat komunikator harus dapat bersifat ataupun bersikap fleksibel terhadap halayak. Karena banyaknya ragam halayak dengan segala tuntutan dan keingintahuannya harus dapat ditanggapi positif oleh seseorang. Nah, yang ketiga ada similarity. Kesamaan ini memiliki beberapa contoh pada umumnya, yaitu ada kesamaan gender, kesamaan umur, kesamaan pendidikan, kesamaan agama, kesamaan latar belakang, kesamaan ras, kesamaan hobi, dan kesamaan kemampuan bahasa. Nah, dari keterangan di atas memperkuat saya kenapa saya harus memilih komunikator sebagai materi pilihan saya, yaitu pada kehidupan sehari-hari seringkali saya merasa canggung ataupun kaku dalam berkomunikasi dengan orang baru. Nah, jadinya membuat saya terlihat aneh ketika berbicara. Namun berkat adanya materi ini membuat saya mulai belajar dan sedikit-sedikit memperbaiki cara komunikasi saya, serta juga oleh lingkungan saya yang membantu saya untuk memperbaiki cara berkomunikasi saya dalam menyampaikan isi pesan yang ingin saya sampaikan. Dan juga menurut saya Bapak menuliskan kata-kata motivasi untuk kita sebagai komunikator belajar bahwa jika seseorang bersedia bekerja keras, maka dia akan dapat memperbaiki kualitas komunikasinya dengan cepat. Nah, itu menurut saya sungguh menyentuh, sehingga kadang membuat saya ingin terus berkomunikasi dengan seseorang ketika sedang di luar. Nah, lanjut untuk jawaban nomor 2, unsur-unsur komunikasi tersebut ada komunikator, kemudian ada pesan, ada media, dan juga ada efek. Nah, dari komunikator sendiri, apa itu komunikator? Yaitu seseorang yang memiliki ide atau gagasan. Nah, dari situ lanjut ke pesan. Nah, pesan ini berfungsi sebagai tadi ide dan gagasan diubah menjadi pesan agar bisa dimengerti orang lain. Misalnya bentuk pesan, gaya penyampaian, nada, dan tergantung pada nada dan selera pengirim pesan atau biasa dikenal dengan encoding. Media bertujuan untuk memindahkan pesan.
Karena penerima melalui melalui berbagai bidang bentuk melalui berbagai bentuk komunikasi, misalnya verbal atau non verbal, lisan atau tertulis. Media yang digunakan bisa tatap muka, telepon, surat laporan dan sebagainya. Pemilihan media juga tergantung pada jenis sifat pesan yang akan dikirimkan. Nah, yang terakhir ada efek. Nah, umpan balik adalah tanggapan dari penerima dan merupakan elemen penting dalam rantai berkomunikasi. Artinya, jika kamu penerima tidak memahami pesan, maka perlu diperbaiki dan dikirim ulang. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu pengertian tentang hambatan. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengirim dan penerima pesan. Ada 2 contoh hambatan komunikasi, yaitu ada hambatan objektif dan subjektif. Nah, hambatan objektif itu hambatan yang tidak disengaja dilakukan oleh seseorang, seperti cuaca yang tidak mendukung, kemudian berada di tempat yang ramai, ataupun media yang kurang tepat, ataupun waktu yang kurang tepat, ataupun juga tidak adanya chemistry antara komunikator dengan komunikan. Nah, beda dengan hambatan objektif. Hambatan subjektif sendiri yaitu hambatan yang disengaja dibuat oleh orang lain untuk sebagai upaya penentangan. Nah, contohnya yaitu adalah iri, tamak, apatisme, kemudian ada penentangan pendapat dan sebagainya. Nah, dari 2 contoh tadi, hambatan komunikasi juga memiliki beberapa klasifikasi. Namun kali ini saya hanya akan memberikan 2, yaitu yaitu interest atau kepentingan. Membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati sesuatu secara lisan. Nah, kemudian untuk motivasi sendiri yaitu daya dorong dalam diri seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Nah, pada poin interest dan motivasi sendiri, menurut saya adalah hambatan komunikasi yang paling besar untuk para mahasiswa dan siswa tentunya, karena kita tidak tahu secara langsung apa yang kita pelajari, dan juga ilmu yang sedang kita pelajari ini apakah akan berdampak pada kitanya. Tentunya dalam hal seperti ini bisa menimbulkan adanya prejudge dan evasi komunikasi gitu. Nah, yang terakhir untuk soal nomor 4, saya membuat comic strip tribute to Kobe Bryant.
Nah, untuk soal nomor 4, saya membuat komik strip tribute to Kobe Bryant yang tewas beberapa waktu lalu karena kecelakaan helikopter. Saya membuat ini dengan gaya pesan nonverbal namun santai serta jelas tanpa bertele-tele apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian harapan saya ketika membuat ini yaitu saya ingin orang-orang menginterpretasikannya sebagai Kobe Bryant ini sebagai legenda dalam olahraga basket tidak akan begitu saja mati dalam ingatan, karena banyak sekali orang-orang yang mencintainya, begitupun dari para penggemar dan keluarga. Saya kira cukup sekian jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Stay safe semua.